Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam persekutuan doa pagi GKI Taman Cibunut Bandung. Hari Selasa 21 Desember 2021. Bersama saya Pendeta Samuel Adi Perdana. Saya berharap saudara-saudara kita semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tidak pernah kehilangan akal untuk merasakan hidup bahagia setiap hari. Karena Tuhan Yesus Kristus sendiri yang senantiasa menyertai kehidupan kita setiap hari. Tema pada persekutuan doa pagi kali ini adalah membawa Tuhan kemana-mana. Didasari dari Injil Lukas pasal 1 ayat 43 sampai 45. Masih dalam suasana Advent, kita awali persekutuan hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 76, Kau yang lama dinantikan. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Raja mulia Kau lahir bagai anak yang lembut, agar Kau ajari kasih kerajaan-Mu. Pimpin kami oleh Roh-Mu, hati pun perintahlah, dan demi kurban darah-Mu berilah damai yang bakal. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang kami nantikan, datanglah. Biarlah kami dapat menyambut-Mu dengan hati yang rindu, taat dan setia. Dan biarlah hidup Tuhan di dalam diri kami dapat kami nyatakan kemana-mana, menyatakan sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Pimpinlah dalam persekutuan doa pagi ini kami merenungkan firman-Mu, Injil kehidupan. Biarlah firman-Mu itu semakin meneguhkan kami untuk menyambut Tuhan, untuk menyambut sukacita dan membagikan sukacita itu kemanapun kami pergi. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu, ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Injil Lukas pasal 1 ayat 43 sampai 45. Siapakah aku ini sampai ibu
Tuhanku datang mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesudah menerima pewartaan kabar gembira dari malaikat Gabriel, Maria membawa bayi Yesus dalam kandungannya. Bayi itu adalah putra Allah yang menjadi manusia dalam rahim Maria. Maka kehadiran Maria merupakan manusiawi dari kehadiran Tuhan Allah yang ada di tengah-tengah manusia. Tuhan Allah tidak lagi hadir dalam kemegahan dan kemuliaannya, tetapi ada dalam kehadiran Maria yang sederhana dan kasat mata. Kemurnian bayi Yohanes Pembaptis dalam rahim Elisabet mampu menangkap kehadiran Tuhan Allah itu sehingga bersorak gembira dan melonjak kegirangan. Karena kehadiran Tuhan Allah dalam rahim Maria itu juga Elisabet dipenuhi dengan Roh Kudus dan memuji Maria. Katanya, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu." Kehadiran kita pun senantiasa mendatangkan sukacita bagi sesama bila kita mau membawa Tuhan kemana-mana, membawa Tuhan kemana kita pergi. Seperti Maria yang menghadirkan sukacita besar bagi keluarga Elisabet, karena ia membawa Sang Immanuel dalam rahimnya. Tuhan rela mendatangi kita bukan dalam kemegahan dan kemuliaan, melainkan dalam rupa bayi mungil yang akan lahir di kandang domba di Bethlehem. Maka saudara-saudara, marilah kita meresapkan hidup kita dengan semangat Injil yang kita baca ini, sehingga kita mampu menghadirkan sukacita bagi siapa saja yang kita jumpai dalam hidup kita sehari-hari. Sekali lagi, setiap kita, saya dan saudara, punya tugas membawa Tuhan kemana-mana, alias hidup kita membawa dan menghadirkan sukacita kepada siapapun dan dimanapun kita berada. Apapun yang bisa kita lakukan yang bisa menghadirkan sukacita. Kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, kita bisa saling mengingatkan, kita juga bisa saling berbagi materi yang kita miliki. Kita bisa berbagi juga waktu, berbagi juga kesempatan-kesempatan yang membuat orang lain menemukan sukacita bagi hidupnya. Bahkan melalui kehadiran kita membawa sukacita Tuhan, mereka, orang yang kita jumpai, dapat melihat sekilas kehadiran Tuhan melalui kehadiran kita. Hatinya bisa ikut melonjak seperti anak di dalam rahim Elisabet yang melonjak ketika menerima salam Maria, Ibu Yesus, yang penuh dengan Roh Kudus itu. Demikianlah perenungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk membawa kehadirannya kemana-mana.
melalui hidup kita. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami diingatkan di masa Advent ini bahwa hidup kami bukanlah kami sendiri, bukanlah kami yang penuh dengan persoalan, bukanlah kami saja yang penuh dengan cita-cita, bukanlah kami yang penuh dengan kesedihan, kemarahan, atau kami yang penuh kebahagiaan karena sesuatu yang kami miliki. Tetapi hidup kami disadarkan hari ini oleh Injil-Mu adalah hidup yang membawa Tuhan kemana-mana. Diri kami ada sukacita yang kami bawa kemana-mana, yang perlu kami bagikan kepada setiap orang yang kami jumpai. Tentu yang terdekat adalah keluarga kami, orang-orang di tengah persekutuan di mana kami biasa bersama berdoa, bersama merenungkan firman Tuhan, dan juga saudara-saudara kami dimanapun kami pergi, kami jumpai mereka. Hari ini Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini terbaring sakit dan akan melakukan tindakan-tindakan atau perawatan-perawatan seperti Bapak Matias, Ibu Anggraini, Mama mertua dari Penatua Agus Sofyan, Bapak Handiman, Bapak Martanto, Bapak Kiki dan Ibu Rahel, Ibu Tina Permana, Ibu Rita, Bapak Julius, Bapak Budi, Bapak Adi, office boy gereja, serta Bapak Ibu, lansia, saudara kami lainnya. Kuatkanlah mereka ya Tuhan dalam menghadapi perawatan dan pemulihan. Biarlah hatinya menuju ke arah Tuhan dan menyambut kehadiran Tuhan dengan penuh sukacita. Hiburkanlah juga Ibu Ida. Biarlah rasa dukanya ia serahkan kepada Tuhan, dan semakin hari Ibu Ida mendapat penghiburan dan kekuatan dari Tuhan sendiri. Begitu juga keluarga dari almarhumah Ibu Lydia. Hiburkanlah mereka ya Tuhan. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa untuk panitia Natal yang mempersiapkan acara Natal, juga majelis jemaat yang mempersiapkan kebaktian malam Natal dan juga kebaktian Natal. Biarlah semua itu memberi makna, menggugah kami semua. Bukan hanya sekedar menikmati acara-acara, tetapi kami menemukan makna, bahkan menemukan berita dari Sang Kristus yang kami nantikan untuk kami bisa menjalani kehidupan lebih baik dengan diri yang dipenuhi oleh Kristus, diri yang dipenuhi oleh sukacita. Kami berserah kepadamu untuk semua acara-acara itu, dan tentunya juga acara di gereja-gereja sekitar kami juga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemanggilan penatua. Biarlah proses ini dalam berkat-Mu, penatua yang kami sampaikan panggilannya, yang Tuhan berikan kepada mereka, kiranya dapat digumuli dengan baik bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan sosial gereja bersama masyarakat, entah itu vaksinasi, pembagian sembako, dan lain sebagainya, menjadi kegiatan yang terus digemari untuk membagikan sukacita sebagai bentuk nyata kepada saudara-saudara kami yang memerlukan. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang masih ada di pengungsian karena erupsi Gunung Semeru. Begitu juga mereka yang saat ini kebanjiran atau daerahnya juga
sedang mengalami kejadian-kejadian yang membuat mereka tidak nyaman menjalani hari-hari karena kekurangan ini dan itu. Biarlah Tuhan mengutus orang-orang yang berbaik hati untuk menghadirkan bantuan dan juga sukacita dalam kehidupan mereka. Inilah ya Tuhan doa kami kepadamu. Kami naikkan di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa kami nantikan kedatangannya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat menjalani hari ini dan bukalah hati kita untuk kehadiran Tuhan dan bawalah Tuhan kemana-mana, hadirkan sukacita di mana-mana. Tuhan memberkati kita semua. Amin.